Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang ke-6, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama ya. Jadi di tema yang ke-6 ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua anak-anak ya. Nanti ulangan hariannya digabung dengan subtema yang pertama ya. Oke anak-anak, hari ini spesial Ibu bikin ya, mulai hari Senin ini Ibu bikin tampilan pembelajaran kita ada nuansa-nuansa Imlek ya anak-anak ya, karena Ibu menghargai anak-anak yang akan merayakan Hari Raya Imlek ya. Jadi di video pembelajaran ini Ibu berikan gambar-gambar nuansa Imlek ya. Mudah-mudahan supaya anak-anak semakin semangat ya bagi yang mau merayakan Hari Raya Imlek ya. Nah anak-anak, tapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa, Ibu Guru mau menyapa dulu ya sama teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru. Oke. Hello guys, hello everyone, hello my student. Welcome my YouTube channel. Okay, before you continue watching Yusta's Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta's Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta's Sweet, interesting and cool video. Okay, continue to create the full of talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yusta's Sweet about the learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yusta's Sweet 18 is okay. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you my student. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa. Anak-anak bisa simak di slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan di sini ya. Nah hari ini kita belajar berdoanya menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as with us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nah anak-anak, kita tadi sudah berdoa bersama. Sekarang kita lanjut ke slide pertama dari PowerPoint punya Ibu ya. Nah anak-anak, ini adalah materinya lanjutan dari subtema 6 yang kemarin. Jadi setiap subtema itu saling berhubungan anak-anak ya. Seperti video film gitu ya, film serial gitu yang bersambung gitu episode-episodenya ya. Oke, ini lanjutannya. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Oke, kita lanjut. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberikannya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Oke, kita lanjut ya. Nah, perhatikan gerakan ayam ketika makan. Nah, ini ada gambar ayam Ibu tampilkan di sini ya. Ayam-ayamnya ramai ya. Mereka sedang makan. Oke, nah ini ada nuansa-nuansa Imlek ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian semangat terus bagi yang mau merayakan ya, meskipun di masa pandemi ini ya. Ada juga gerakan ayam yang lain. Perhatikan gerakan ayam yang lain. Nah, ini gerakan ayam yang lain ya. Sambil mengepak-ngepakkan sayapnya sambil dia makan juga. Oke. Kita lihat di slide berikutnya. Ayam menggerakkan sayapnya. Ayam menggerakkan kakinya. Jadi ayam selain menggerakkan sayapnya, dia juga melangkah menggerakkan kakinya sambil dia juga makan bersama teman-temannya ya. Oke, kita lanjut.
Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nah, anak-anak, ini ada hubungannya dengan PJOK ya. Nah, ini anak ini menirukan gerakan ayam yang sedang makan ya. Jadi di sini makanannya, jadi dia membungkukkan badan dan ini tangannya ke samping ya. Ini seperti sayapnya. Oke, Ibu lanjut lagi ya anak-anak ya. Tirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Nah, seperti ini ya, kaki ayam dientakkan. Oke. Jadi ini setiap materi kita itu kan tematik, jadi dia berhubungan. PKN, BI, Matematika, SPDP, PJOK itu saling berhubungan anak-anak ya. Oke. Tirukan gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Nah, seperti ini ya, mengepak-ngepakkan sayapnya. Oke. Kita lanjut lagi anak-anak. Tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Yang terluka sayapnya seperti ini ya dia. Anak-anak bisa lihat di gambar yang di bawah yang sudah Ibu Guru tampilkan ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada cerita ayam. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakai biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, jadi anak-anak itu harus rajin mengkonsumsi telur ayam ya. Ya, jadi lebih bagusnya itu telur ayamnya kalau bisa itu dimasak direbus anak-anak ya. Karena pada saat dimasak direbus itu rantai-rantai karbon yang ada di dalam telur itu dia masih utuh ya. Nah, sebenarnya tapi kebanyakan anak-anak itu sukanya makan telurnya digoreng ya, seperti bikin omelet atau mungkin di mata sapi ya. Nah, sebenarnya kalau telurnya dibikin kocok gitu ya, dikocok seperti bikin kocok mata sapi gitu ya. Itu kalau sudah dikocok gitu kalau telur itu ada rantai-rantai karbonnya itu putus anak-anak ya. Jadi maka fungsi dari telur tersebut sebenarnya tidak maksimal lagi. Nah, apalagi di dalam telur itu anak-anak yang paling tinggi proteinnya itu adalah bagian kuningnya ya. Jadi kalau kuningnya itu sudah kita kocok, dia jadi hancur gitu ya. Jadi rantai-rantai karbon di dalam protein tersebut juga sudah putus ya, jadinya kurang berfungsi lagi. Maka kalau ingin mendapatkan khasiat atau vitamin dari manfaat dari telur itu maksimal, itu lebih bagusnya sebenarnya anak-anak kita konsumsi telur itu dengan direbus ya, jadi utuh telurnya gitu, seperti itu. Nah, kenapa Ibu Guru ngomong seperti ini anak-anak? Karena sebenarnya basic Ibu Guru itu adalah Ibu Guru itu sebenarnya bukan guru SD ya anak-anak ya sebenarnya ya. Ibu itu sebenarnya guru pendidikan kimia ya. Ibu kuliahnya guru pendidikan kimia. Sebenarnya ibu itu mengajarnya SMP dan SMA ya. Mengajar kimia dan IPA ya. Jadi maka itu boleh dibilang ya termasuk pengetahuan ibu mungkin ya banyak lah gitu. Tapi ibu selalu berbagi pengetahuan dengan anak-anak semuanya ya. Oke, jadi anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak kan ini masa pertumbuhan ya, jadi kalian itu harus memperhatikan konsumsi makanan kalian ya, lauk pauk kalian diperhatikan. Jangan terlalu sering mengkonsumsi Indomie ya anak-anak ya, karena tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan otak kalian. Nah, kalian ini kan masih kecil-kecil, masih SD, masih akan bertumbuh, masih butuh proses pembelajaran yang panjang ya sampai SMA. Jadi kalian butuh nutrisi, anak-anak butuh gizi ya buat otak kalian, buat tubuh kalian ya. Jadi makanlah makanan yang benar gitu, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, misalnya daging ikan ya, daging ayam, telur, ataupun daging misalnya udang atau sotong ya. Nah, jadi dikurangi gitu mengkonsumsi Indominya, tidak boleh terlalu sering ya.
Nah, anak-anak Ibu melanjutkan tadi. Nah, kenapa Ibu Guru bilang tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi atau tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi Indomie anak-anak ya? Nah, karena di dalam Indomie itu dia banyak mengandung zat-zat aditif buatan anak-anak ya. Nah, meskipun anak-anak ini masih kecil, kelas 2, tapi Ibu mau berbagi informasi buat kalian ya. Di dalam Indomie seperti itu atau mungkin snack-snack yang lainnya ya, itu banyak sekali mengandung zat-zat aditif buatan. Apa sih zat aditif buatannya? Misalnya banyak mengandung zat pengawet ya, banyak mengandung zat perasa tambahan ya, atau biasa disebut misalnya mungkin natrium itu zat-zat aditif tambahannya ada, misalnya pengawetnya ya, pemanis buatannya juga ada, misalnya untuk bumbu-bumbunya ya, itu kan tidak original ya anak-anak ya, banyak ya udah di sintetis buatan atau dibuat dari pabrik gitu ya. Dan kita juga bumbunya itu terlalu banyak juga ya, tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Lebih bagus kalian itu lebih seringnya makan konsumsi telur ya, terus misalnya makan sayur-sayuran ya, brokoli, terus misalnya ikan apa aja ya, ikan lele juga boleh, ikan yang lainnya ya, ayam dan lainnya ya. Jadi jangan terlalu sering makan Indomie, memang enak tapi tidak bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian ya anak-anak ya. Nah, kenapa Ibu berani berbicara seperti ini? Karena ya itu tadi Ibu bilang ya, basic Ibu itu sebenarnya pendidikan kimia ya. Jadi Ibu tahu sekali kalau ada hubungan yang namanya ke kesehatan ya, ke pendidikan kimia, atau kalau kimia itu kan dia ada juga ke larutan-larutan atau barang-barang berat gitu ya, logam-logam berat juga ada hubungannya ya. Nah gitu, jadi Ibu tapi walaupun Ibu mengajar di SD, Ibu tetap akan membagikan informasi itu kepada anak-anak dan berbagi ilmu lah dengan anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjut saja ya ke slide-nya supaya tidak terlalu lama ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Tuliskan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Nah, ditulis dengan huruf merangkai atau biasa disebut dengan huruf tegak bersambung ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini nomor 1, number 1. Berapa jumlah kaki ayam? Nah, jawabannya ada 2 ya. Nah, angka 2-nya ditulis menggunakan huruf merangkai atau huruf tegak bersambung ya. Oke, kita lanjut next. Nomor 2, apa makanan ayam? Nah, hewan-hewan kecil di dalam tanah ya, atau biji-bijian juga, atau misalnya jagung yang kecil-kecil gitu ya anak-anak ya. Oke, jadi ini juga ditulis menggunakan huruf tegak bersambung atau huruf merangkai ya. Nah, hanya ini ditulis dengan huruf besar H. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang mengerami telur ayam? Nah, yang mengerami telur ayam adalah induk ayam ya. Induk ayam itu atau biasa kita bilangnya mamanya ayam, maminya ayam. Nah, kalau istilah untuk hewan ini induknya ayam ya. Selama berapa hari tadi? Nah, selama 21 hari tadi ya anak-anak ya. Tadi sudah Ibu tampilkan di teksnya. Ini dia. Berapa lama telur ayam dapat menetas atau dierami oleh induknya atau mamanya tadi? Selama 21 hari ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. 5. Apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Kandungannya ada protein tinggi ya. Terutama di bagian yang kuningnya anak-anak ya, di kuningnya telur itu sangat tinggi proteinnya, itu benar-benar sangat bermanfaat buat anak-anak ya, terutama kalian yang masih kecil, yang masih akan pertumbuhan dan perkembangan kalian, maupun tubuh fisik kalian maupun otak kalian ya. Nah, makanya kalau kalian pengen jadi anak yang pintar, konsumsi makanannya yang benar-benar ya, jangan asal enak, yang penting enak tapi nggak dipikirkan untuk gizinya yang itu, gizi seimbangnya ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan di atas atau yang di atasnya tadi ya. Oke, ini. Oke, ini kelewatan. Sorry ya, kelewatan. Perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan di atas. Lingkarilah huruf pada awal kalimat. Apakah huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital,
Nah, ini sebenarnya ini kan Ibu kan kutip dari buku-buku paket juga anak-anak ya. Jadi setiap video pembelajaran Ibu itu Ibu buat dari kutip dari buku paket, dari LKS ataupun Ibu browsing di internet ya. Jadi makanya ini Ibu tulis perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan di atas sih, karena Ibu pedomannya juga dari buku-buku paket ya. Buku paket pegangan guru, bukan hanya buku paket pegangan siswa saja ya anak-anak ya, karena guru juga punya pegangan gitu ya. Oke. Nah, ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Nah, ayamnya ini Ibu lingkari anak-anak. Nah, ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena posisinya ini berada di awal kalimat ya. Cakar kakinya, C-nya huruf besar anak-anak. Kenapa huruf besar? Nah, karena ini juga di awal kalimat. Kenapa dibilang awal kalimat? Karena ini di sini anak-anak berkaki dua titik, ada tanda titik. Setelah tanda titik berarti kalimat yang pertama ini sudah selesai. Nah, diawali lagi dengan kalimat yang kedua. Nah, di awal kalimat tetap harus ditulis menggunakan huruf kapital ya atau huruf besar gitu. Jadi anak-anak kalau sudah ada kalimat ada tanda titik berarti dia sudah selesai, kalimat pertama itu sudah selesai. Nah, untuk memulai kalimat baru lagi kalimat berikutnya itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital ya. Oke, sekarang kita lanjut. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah titik. Nah, mulai lagi cakar kaki. Nah, ini kan sini titik cuma terhalang atau tertimpa oleh garis lingkar yang Ibu berikan ya. Ini juga huruf kapital, ini sudah betul. Digunakan untuk mencari makanan, titik. Nah, berarti kan kalimat yang kedua ini sudah selesai, sudah sampai titik. Nah, untuk memulai kalimat berikutnya, makanan ayam. Nah, ini M-nya kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya atau huruf ini menggunakan huruf kapital maksudnya ya, huruf yang besar. Nah, kenapa ditulis huruf kapital? Karena di awal kalimat ya. Nah, setelah tanda titik. Ya, Ibu ulangi lagi supaya anak-anak paham. Nah, ini kan cakar kaki digunakan untuk mencari makanan, titik. Nah, berarti kalimat tersebut sudah selesai karena diakhiri dengan tanda titik. Ya, sekarang kita memulai kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya diawali dengan makanan ayam. Nah, M-nya ini kita tulis huruf kapital atau huruf besar anak-anak karena memulai kalimat berikutnya ya. Oke, sampai di sini. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah, titik. Nah, berarti udah selesai kalimatnya ya. Lalu mau memulai lagi kalimat berikutnya. Ayam juga. Nah, ayamnya ini ditulis huruf kapital ya. Ini juga huruf kapital. Ayam-ayam berkembang biak dengan cara bertelur, titik. Nah, berarti udah selesai. Kalimat itu udah selesai. Lalu memulai lagi ke kalimat berikutnya ya. Telur, nah ini ya. Telur-telur dierami, T-nya huruf kapital atau huruf besar. Kenapa? Karena di awal kalimat ya. Karena kalimat yang sebelumnya itu sudah selesai, sudah ada tanda titik. Lalu memulai lagi kalimat berikutnya. Telur-telur dierami induk ayam. Nah, T-nya huruf besar anak-anak ya, karena di awal kalimat ya. Dierami selama 21 hari, titik. Nah, berarti udah selesai. Kalimat yang sebelumnya udah selesai. Sekarang memulai lagi kalimat berikutnya. Setelah 21 hari. Nah, maka S-nya ini ditulis huruf kapital atau huruf besar. Telur-telur pun menetas, titik. Ya, berarti sudah selesai. Nah, sekarang memulai lagi ke kalimat berikutnya. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi, titik. Ya, nah berarti kalimat sebelumnya sudah selesai, udah ada tanda titik. Nah, sekarang memulai lagi kalimat berikutnya. Protein berguna bagi tubuh manusia. P-nya tulis huruf kapital karena memulai lagi kalimat berikutnya. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Silahkan kalau anak-anak mau mencatat ini boleh. Nah, nanti kalian perhatikan cara menulis huruf kapitalnya di awal kalimat. Setelah tanda titik, mulai lagi kalimat berikutnya, kasih huruf kapital. Tulis sampai habis tanda titik. Ya, berarti udah selesai kalimatnya. Tulis lagi ya kalimat berikutnya menggunakan huruf kapital dan seterusnya ya. Anak-anak, kita lanjut lagi ya slide berikutnya.
Kesimpulan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat ya. Ini boleh juga anak-anak kalau mau tulis kesimpulannya ya. Tapi tidak mesti semua video pembelajaran Ibu itu isinya kalian catat, tidak mesti. Kalian pilih saja mana-mana hal-hal yang penting ya anak-anak ya untuk belajar di rumah. Jadi kalau pada saat ulangan Ibu memberikan soal, kalian bisa menjawab ya. Ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya, ayam lani ada yang dimanfaatkan telurnya ya. Jadi ayam itu selain dagingnya yang kita konsumsi, ayamnya kita makan, kita goreng, kita masak atau mungkin di semur ayam atau di sambal, telurnya juga kita konsumsi gitu ya. Jadi ayam itu sangat banyak sekali manfaatnya ya. Selain dagingnya, telurnya juga dimanfaatkan ya. Oke, Ibu Guru lanjut lagi ke slide berikutnya. Tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Nah, kita lihat ya timbangannya apa saja. Ada timbangan pasar, ini namanya timbangan pasar anak-anak. Timbangan pasar ini dia untuk menimbang barang-barang yang berat, misalnya beras, gula ya, atau mungkin tepung ya, seperti itu. Nah, ini telur ini kan banyak ditimbang menggunakan timbangan pasar namanya. Oke, nah sekarang ini ada gambar ayam. Ayam ini mau ditimbang menggunakan timbangan seperti ini. Nah, ini namanya timbangan rumah, anak-anak ya. Kenapa disebut timbangan rumah? Karena timbangan ini tidak bisa untuk menimbang jumlah atau berat yang terlalu besar ya. Jadi setiap timbangan itu punya batasnya masing-masing. Ada timbangan yang kecil, itu satu timbangan itu hanya bisa sampai 4 kilo ya. Ada juga timbangan seperti ini contoh yang Ibu kasih gambar, ini dia sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 kilo. Jadi kalau ada barang misalnya beras ataupun yang lainnya tepung, kalau lebih dari 6 kilo ini sudah mentok ya, dia tidak bisa lagi untuk terbaca di ukuran timbangannya. Maka ini disebut timbangan rumah. Kenapa disebut timbangan rumah? Karena timbangan ini hanya untuk mengukur benda-benda atau barang yang tidak terlalu besar ya, kilonya, maksudnya beratnya. Misalnya kalau mama kalian di rumah mau membuat kue ya, maka timbangan seperti ini digunakan untuk mengukur misalnya takaran dari tepungnya berapa, misalnya ya, telurnya berapa ya, ataupun jenis larutan atau apa gitu ya. Jadinya ini tidak bisa mengukur yang terlalu berat ya. Kalau untuk di rumah untuk membuat kue atau untuk mengukur misalnya minyak goreng atau apa dalam jumlah yang tidak terlalu berat ya, ini bisa digunakan anak-anak ya. Atau biasa di warung-warung yang di dalam gang-gang gitu ya, dalam komplek atau dalam gang. Nah, itu biasa menggunakan timbangan rumah ini anak-anak ya. Tapi kalau di pasar ini menggunakan timbangan pasar seperti ini ya, karena ini bisa menimbang barang yang lebih berat lagi gitu ya. Misalnya mungkin sampai 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo ini bisa ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya ke slide berikutnya. Nah, tadi ini sudah ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ada gambar jagung ya. Jagung ini akan ditimbang menggunakan timbangan beras. Ini namanya timbangan beras. Timbangan khusus untuk menimbang barang yang berat ya, seperti beras, jagung, tepung dalam jumlah yang kilonya banyak atau kilonya besar ya. Mungkin ada berapa karung beras, mungkin ada sampai berapa karung beras itu ya, bisa ini karena khusus untuk timbangan yang berat-berat, yang beras. Ini juga biasanya di pasar ada anak-anak ya, di pasar tempat orang menjual beras-beras ya, tempat menjual jagung-jagung atau tepung-tepung, ini ada digunakan seperti ini ya. Oke, sekarang Ibu Guru lanjut. Nah, sampai di situ ya anak-anak ya materi kita hari ini. Jadi hari ini Ibu tidak memberikan ulangan ya, nanti ulangannya kita gabung subtema 1 dan subtema yang kedua. Jadi kalian nanti simak juga di classroom pembelajaran yang lain ya, bahasa Inggris, Mandarin, komputer. Silahkan kalau ada tugas dari guru-guru yang lain silahkan dikerjakan ya, jangan tunggu besok-besok, kumpulkan tugasnya supaya tidak bertumpuk ya. Oke anak-anak, kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. See you tomorrow. See you, bye.